Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti pembekalan praktek stase keperawatan keluarga PN 13 tahun 2020 pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Anto Nurwidi Antara ditugaskan untuk memberikan pembekalan terkait dengan SPADA, Sistem Pembelajaran Daring, Stase Keperawatan Keluarga PN 13 tahun 2020. Untuk rencana praktek di minggu pertama, itu mulai tanggal 8 sampai 13 Juni tahun 2020. Pada hari ke-1, nanti mahasiswa diharapkan untuk melakukan presensi, kemudian mengikuti penjelasan tugas oleh pembimbingnya masing-masing. Kemudian mahasiswa melakukan pengkajian keluarga, yaitu keluarga di sekitar tempat tinggal atau tetangga rumah atau kos. Kemudian nanti menentukan judul LP, kemudian melakukan konsul dengan pembimbingnya. Kemudian hari kedua nanti mahasiswa melakukan presensi, kemudian responsi awal, laporan pendahuluan dengan pembimbingnya, kemudian konsultasi hasil pengkajian keluarga dengan pembimbingnya, kemudian penyusunan rencana ASKEP keluarga, diagnosa keperawatan, minimal 2 diagnosa, dan perencanaannya. Jadi diharapkan muncul 2 diagnosa keperawatan. Setelah itu, hasil dari rencana ASKEP yang sudah dibuat itu di-upload di e-kampus. Kemudian hari ketiga itu presensi, responsi awal keperawatan keluarga dengan pembimbingnya, kemudian persiapan pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan keluarga untuk diagnosa pertama, karena tadi minimal 2 diagnosa, maka ini perlu dilakukan tindakan untuk diagnosa pertama. Kemudian apabila di situ ada rencana penyuluhan kesehatan, maka nanti dibuat SAP dan persiapan implementasi keperawatan atau persiapan tindakan. Kemudian melakukan konsultasi dengan pembimbing. Hari keempat melakukan presensi, kemudian pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan keluarga untuk diagnosa pertama. Ini mulai pelaksanaannya ya. Kalau hari ketiga tadi baru melakukan persiapan tentang pelaksanaan ASKEP-nya. Kemudian hari keempat ini sudah mulai pelaksanaannya untuk diagnosa pertama. Kemudian konsul dengan pembimbing. Kemudian evaluasi, yaitu evaluasi dari hasil tindakan yang sudah dilakukan, bisa dengan cara difoto atau di video tindakan yang dilakukannya. Kemudian setelah itu dilakukan dokumentasi atau melengkapi catatan ASKEP setelah tindakan. Hari kelima melakukan presensi, kemudian persiapan pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan untuk diagnosa kedua, kemudian pembuatan SAP dan persiapan implementasi perawatan bila di situ memang didapatkan masalah untuk diberikan penyuluhan kesehatan yang kedua, maka perlu dibuat SAP. Kemudian dilakukan konsultasi dengan pembimbing. Dan hari ke-6 melakukan presensi, kemudian melakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga untuk diagnosa kedua. Yang selanjutnya adalah konsul ke pembimbing.
Yang berikutnya adalah evaluasi dengan dokumentasi foto atau video tindakan yang dilakukan pada diagnosa kedua kepada keluarga. Selanjutnya adalah melengkapi catatan keperawatan atau dokumentasi. Ya. Jadi di rencana praktek SPADA stase keperawatan keluarga PN13 ini, minggu pertama itu mulai tanggal 8 sampai 13 Juni 2020 yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk presensi, nanti mahasiswa bisa konfirmasi ke pembimbingnya masing-masing bahwa sudah siap untuk mengikuti praktek SPADA stase keperawatan keluarga. Jadi bisa lewat WhatsApp kepada pembimbingnya masing-masing. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang tugas praktek mahasiswa stase perawatan keluarga minggu pertama, yaitu ada beberapa tugas. Yang pertama, tugas minggu pertama atau minggu ke-1, mahasiswa membuat laporan pendahuluan sesuai dengan keluarga yang dikaji, ya. Jadi LP tentang keluarga yang dikaji. Kemudian yang kedua, mahasiswa membuat asuhan keperawatan keluarga minimal 2 diagnosa keperawatan. Dan yang ketiga, tugasnya mengupload hasil LP maupun ASKEP-nya ke e-kampus dan juga dikirim filenya ke pembimbing sesuai dengan waktunya. Kemudian catatan, keluarga yang dijadikan kelolaan ini bisa keluarganya masing-masing, bisa tetangga rumah, atau kosnya. Kalau ini mahasiswa harus izin dulu dengan yang bersangkutan. Kemudian bisa, kalau misalnya tidak ada keluarga di situ, hanya menghuni kos, maka mahasiswa bisa melakukan kelolaan dengan teman asrama atau kos yang tinggal di asrama atau kos yang sama. Kemudian catatan ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam catatan ini akan diatur selanjutnya menyesuaikan situasi dan kondisi. Berikutnya adalah rencana praktek di minggu kedua. Berlangsung mulai tanggal 15 sampai 20 Juni tahun 2020. Hari ke-1, mahasiswa melakukan presensi, kemudian melakukan critical appraisal jurnal. Ya, ini bisa konsultasi judul atau tema jurnal sesuai kasus yang didapatkan di asuhan keperawatan keluarga. Kemudian membuat critical appraisal jurnal sesuai jurnal yang didapatkan dengan tools yang disesuaikan dengan jenis jurnal. Yang hari kedua itu mahasiswa melakukan presensi, penyusunan bab 1 jurnal. Kemudian di sini dijelaskan bahwa bab 1 jurnal bukan merupakan copy paste dari latar belakang jurnal. Harus mencakup alasan peneliti dalam pengambilan jurnal dan justifikasi data atau teori yang mendasari. Kemudian konsul ke pembimbing. Selanjutnya adalah mempersiapkan bab 2 jurnal. Hari ketiga, mahasiswa presensi bab 2, ya, mulai disusun. Bab 2 ini jurnal berisikan tentang teori terkait dengan variabel jurnal dan tema yang diambil. Kemudian ada definisi, etiologi, dan patofisiologi.
Sumber referensi dalam bab 2 maksimal 10 tahun terakhir. Selanjutnya persiapan penyusunan bab 3. Kemudian hari keempat, mahasiswa presensi mulai menyusun bab 3 yang berisikan lampiran jurnal dan tool critical appraisal jurnal disesuaikan dengan jenis jurnal, mengisi tools dan menjawab disertai justifikasi terkait jawaban tersebut. Kemudian penyusunan bab 4 berisikan implikasi keperawatan dan kesimpulan analisa jurnal. Hari kelima, mahasiswa presensi, kemudian presentasi jurnal yang sudah dibuat, kemudian mengupload jurnal yang sudah dipresentasikan tadi ke e-kampus. Nah, ini adalah keterangan tugas praktek minggu kedua. Pada minggu kedua, mahasiswa mengerjakan tugas analisis jurnal terkait dengan keperawatan keluarga, berkonsultasi kepada pembimbing masing-masing kelompok, dan mengupload hasil analisisnya ke e-kampus. Tugas analisis jurnal ini dikerjakan secara kelompok kecil, 2-3 mahasiswa. Diprioritaskan jurnal yang dianalisis merupakan jurnal internasional dengan tahun publikasi 2015 ke atas. Kelompok kecil memakai kelompok kecil yang sudah pernah dibentuk sebelum stase keperawatan keluarga ini. Berikut ini adalah daftar pembimbing praktek. Ada 4 kelompok. Ada kelompok pertama itu dibimbing oleh Bapak Doni, kemudian yang kedua dibimbing oleh Bapak Anto, dan yang ketiga dibimbing oleh Ibu Nuryeti, kemudian yang keempat dibimbing oleh Ibu Yuli. Di dalam pembuatan asuhan keperawatan keluarga, perlu adanya format asuhan keperawatan keluarga. Nah, ini adalah salah satu contoh format pengkajian asuhan keperawatan keluarga yang bisa dipakai untuk melakukan pengkajian pada keluarga terkait. Ini adalah lanjutan dari format asuhan keperawatan keluarga. Ini juga lanjutan dari format asuhan keperawatan keluarga. Nah, ini adalah keterangan tugas praktek minggu kedua. Pada minggu kedua, mahasiswa mengerjakan tugas analisis jurnal. Berikut ini adalah contoh format satuan acara penyuluhan yang bisa dipakai untuk persiapan pembuatan penyuluhan kesehatan. Demikian tadi adalah pembekalan praktek perawatan keluarga yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan mahasiswa bisa mempelajari dan memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.